Pernah lihat truk raksasa dengan puluhan roda meluncur di jalan tol? Bukan truk Optimus Prime, tapi truk gandeng, raja jalanan yang pernah berjaya di masa keemasan industri Indonesia. Dari hutan lebat Kalimantan hingga pabrik baja di Jawa, mereka jadi tulang punggung distribusi barang berskala besar. Tapi, kenapa sekarang mereka makin jarang terlihat? Yuk kita telusuri jejak sang raksasa jalanan ini, dari kejayaannya, tantangan yang dihadapi, hingga perannya hari ini. Jangan kemana-mana. Truk gandeng mulai digunakan di Indonesia sekitar dekade 1970-an, seiring pertumbuhan pesat sektor industri dan perkebunan. Pada masa itu, transportasi darat menjadi andalan utama dalam distribusi barang, karena infrastruktur rel kereta dan pelabuhan belum seefisien sekarang. Truk gandeng hadir sebagai solusi praktis untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan beberapa truk kecil. Di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, truk jenis ini lazim digunakan untuk mengangkut kayu log dari hutan ke pelabuhan. Sedangkan di Pulau Jawa, sektor industri seperti semen dan baja memanfaatkannya untuk menyuplai bahan bangunan ke berbagai daerah. Kapasitas angkut yang besar menjadikan truk gandeng pilihan ideal dalam meningkatkan efisiensi logistik, meski harus mengorbankan kelincahan dan kecepatan. Penurunan penggunaan truk gandeng. Seiring perkembangan waktu, berbagai kendala mulai bermunculan. Kerusakan jalan akibat beban berlebih serta meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan truk besar mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan ketat mengenai dimensi dan beban kendaraan. Dampaknya, pergerakan truk gandeng mulai dibatasi, khususnya di wilayah perkotaan. Kepadatan dan sempitnya ruas jalan kota membuat truk gandeng, yang memiliki hingga 20 roda dan banyak sumbu, sulit untuk bermanuver. Karena itulah, kini banyak kota membatasi bobot kendaraan yang diizinkan masuk, sehingga truk gandeng hanya diperbolehkan melintas di jalan tol dan langsung menuju ke lokasi seperti gudang utama atau pusat distribusi. Kondisi penggunaan saat ini. Walau jarang terlihat di jalan raya, truk gandeng masih digunakan, terutama untuk mengangkut barang-barang berukuran besar seperti bahan pokok, suku cadang, dan logistik berat lainnya. Namun, pengoperasiannya kini lebih terkendali dan terbatas. Truk ini hanya boleh masuk kota melalui jalur tertentu, biasanya tol, dan langsung ke tujuan distribusi utama. Setelah sampai, barang akan dipindahkan ke kendaraan yang lebih kecil untuk pengiriman lanjutan. Truk juga harus melalui pos timbang kendaraan ketika akan melintas antar daerah. Jika muatan melebihi batas, pengemudi bisa dikenai sanksi atau diminta memindahkan sebagian muatan ke kendaraan lain. Jenis-jenis truk gandeng. Beberapa tipe truk gandeng yang masih digunakan di Indonesia antara lain. Truk gandeng bak terbuka, umumnya dipakai untuk mengangkut material seperti pasir, batu, hasil pertanian, atau kayu. Proses bongkar muatnya cepat, terutama dengan bantuan alat berat. Truk gandeng box atau kontainer, diperuntukkan bagi barang industri atau produk jadi yang memerlukan perlindungan dari cuaca. Meskipun lebih aman, bobot kosongnya tinggi sehingga konsumsi bahan bakar lebih besar. Truk gandeng tangki, digunakan untuk membawa cairan seperti bahan bakar, minyak sawit, atau zat kimia. Truk gandeng flatbed, cocok untuk barang berukuran besar seperti alat berat, mesin, atau pipa baja. Namun, jenis ini kurang stabil bila muatan tidak seimbang. Truk gandeng tetap menjadi pilihan efektif untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar. Namun, karena ukurannya yang besar dan bobotnya yang tinggi, penggunaannya kini dibatasi pada jalur-jalur tertentu yang telah ditentukan pemerintah. Semakin padatnya lalu lintas dan terbatasnya ruang di kawasan perkotaan membuat peran truk gandeng semakin berkurang di lingkungan kota. Truk gandeng, meski kini tak lagi jadi pemandangan umum di jalanan kota, masih memegang peran penting di balik layar logistik Indonesia. Perubahan zaman dan aturan tak menghapus fungsinya, hanya mengarahkannya ke jalur yang lebih spesifik. Jadi, lain kali kamu lihat truk raksasa meluncur di tol, ingatlah, itu bukan cuma kendaraan, tapi bagian dari sejarah distribusi negeri ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten seputar dunia transportasi dan logistik. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap waspada di jalan raya.